Tadi waktu Pak Ronald memutuskan untuk menjadi seorang muslim, keluarga gimana? Ada Baik, penentangan? oke. Jadi kan kalau bicara dari orang tua saya, Pak, Mhm, mereka berdua almarhum ya. mhm. Dua-duanya memang Oh, almarhum. ya agnostik juga, Pak. Oh, gitu, oke. Jadi KTP-nya aja di Buddha, Oke. tapi tidak pernah praktis Buddhis gitu ya. Oke. Nah, waktu itu saya ngomong sama ayah saya. Kalau ayah saya sifatnya, itu jalan hidup kamu yang tentuin sendiri, Oke, ya. nggak masalah. Oke. Kalau ibu saya, Hmm. dia cuma nanya doang, Hmm. kamu yakin? Terus? Kan di media kamu nggak lihat tuh Ah, radikalisme media lagi. Ya. framing kan ya. Baru kemarin saya ngobrol sama siapa? Ko Richard Tan. Hmm, Ko Richard itu juga sama, keluarganya begitu. hmm. Apa jadi muslim mau jadi teroris gitu? Iya. Nah, gitu selalu ya. Betul. Nah, jadi buat saya ketika saya menjalankan etis, Hmm. saya tadi tujuannya adalah bagaimana membuka mata mereka. Islam itu nggak begitu. Iya. Dengan jalan apa yang saya lakukan, ya insya Allah ya almarhum kedua orang tua saya ada kebanggaan tersendiri. Iya, iya. Walaupun saya Insya kadarulahnya Allah. belum berhasil memualafkan mereka, Pak. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau kita tidak boleh mempunyai motivasi untuk memualafkan siapa-siapa. Kita hanya boleh menyampaikan, Ya. walaupun hanya satu ayat. Masalah orang itu nanti akan mendapatkan hidayah Iya, atau tidak itu bukan urusan kita. Setuju. Ya. Itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun 2012 itu saya syahadat, sambil saya coba pendalaman lagi. Kan ilmu saya pasti masih dangkal Iya, iya, sekali, iya. gitu ya. Saya along the way saya ngerasa banyak sekali nih yang ilmu-ilmu yang tadi ya harusnya bisa didakwakan juga. Iya, iya. Nah, akhirnya 2013 saya buatlah fintech syariah. Iya. Kami alhamdulillah sudah dapat beberapa penghargaan internasional juga Masya Allah. dari Syekh Hamdan Putra Mahkota Dubai, Wis. lalu dapat penghargaan di Singapura. Mana Pak fotonya boleh Pak? Oh, Nanti boleh, biar kita Saya coba. share nanti. Ya ini ya, Ah, kita ini ya. pernah dapat penghargaan dari Syekh Hamdan Putra Mahkota Dubai, lalu pernah penghargaan di Singapura, Mhm. di Jakarta, di Abu Dhabi, di Bahrain, dan 2016 lalu di Dubai, Mhm. 3 mingguan lalu di Afrika, Wih. lalu 1 minggu yang lalu di Malaysia, Pak. Wih. Ya, cuma saya belum sempat update slide ini ya. Iya, iya, iya. Nah, ini juga 2018 saya diundang ke Dubai untuk program yang namanya Global Impact Innovator. Waktu itu saya sharing konsep tentang fintech syariah, gitu ya. Dan alhamdulillah kita menang, dapat grant. Ya. Detik Inet. Detik ini ya, online ya. Kami ada cukup banyak sih itu yang liput ya, dari beberapa mainstream media juga. Cuma itu nggak muat semuanya. Jadi saya taruh satu. Oh, itu aja udah 2018 ya. Iya. Fintech syariah asal Indonesia curi perhatian dunia, Masya Iya. Allah. Dan alhamdulillah setiap tahun dari 2018 saya diundang ke Dubai walaupun lagi Covid ya. Itu untuk dapat pembekalan, sehingga tahun lalu saya diundang kembali ke Dubai untuk mewakili Indonesia presentasi di Dubai Expo Pavilion. Ya, karena kenapa teknologi ini bisa replikasi ke negara lain. Ya kan konsepnya kan sebetulnya Iya. teknologi dan sangat bisa direplikasi. Iya, iya. Negara-negara maju, mungkin negara Islam juga bisa menggunakan konsep ini ke depannya. Ya, jadi ya alhamdulillah kita dapat semacam award dan dapat grant atau hadiah. Iya. Sehingga tahun 2019 lalu sebelum Covid, kami berhasil buka cabang di Dubai. Ya, setelah dapat award dari Syekh Hamdan, dapat grant dari Expo 2020, kami berhasil buka cabang namanya Etis Dubai, di mana waktu itu kami jadi fintech pertama yang didukung oleh Dubai Government melalui Dubai Land Department dan juga RERA atau Real Estate Regulatory Authority. Oke, kayak semacam OJK gitu di Indonesia. Betul, ya? OJK di sana. Iya. Dan ini tim saya alhamdulillah sedang berkembang juga. Hari ini kami sudah ada 110 tim ya dari 10 nationality, bekerja dari 12 negara, bisa 9 bahasa. Wis. Jadi tim kami ada yang bisa bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Pashto, bahasa Perancis, dan lain sebagainya. Ya Inggris Melayu rata-rata bisa lah. Iya.
ada tim kami yang kerja dari dari Saudi Arabia, dari Turki, dari Maldives dan lain sebagainya. Bahkan ada dari Afghanistan. Ya, karena kan digital, semua bisa work from anywhere. Ya. Ada yang bisa bahasa ngapak kan? Nanti saya cari. Ya, di sini kami juga berkembang awalnya di Indonesia sebagai peer-to-peer. Kami juga sudah punya license di Malaysia sebagai equity. Berikutnya kami juga punya platform sosial namanya Global Sadaqah. Ini untuk cross border donation. Bahkan terakhir kami sudah punya program bangun masjid pakai kripto, Pak. Yes. Wih. Keren. Bangun masjid pakai kripto. Iya, karena kan banyak muslim yang itu dapat profit dari cryptocurrency, terlepas dari halal haram ya, Pak. Karena buat saya currency is currency. Currency is agnostic, sama kayak uang dipakai buat nggak kenal saudara ya. Nggak kenal saudara, betul, Pak. Tapi kan tadi tergantung peruntukannya apa. Dipakai buat sesuatu yang baik seperti donasi bangun masjid jadi halal. Tapi uangnya sama dipakai buat beli alkohol jadi haram. Nah, kami percaya sebetulnya itu hanya tools. Teknologi hanya tools. Tinggal gimana manfaatinnya. Ya. Tapi yang penting juga bagaimana memperolehnya ya. Memperolehnya betul juga. Tapi balik lagi, Pak, kalau kita bicara sejarah manusia ini ya itu panjang lagi ceritanya. Tapi ini penting, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat peradaban manusia, Pak, dari awalnya kita kan secara ekonomi barter. Dari barter masuk ke emas dan perak, dirham dan dinar, dinar dan dirham ya. Lalu masuk ke uang kartal atau uang kertas. Lalu masuk ke digital currency. Lalu ada cryptocurrency. In between ini ada proses, Pak, ada transisi dan ada friksi. Ya, contoh dari orang dulu pegang emas, dikasih kertas, berantem nggak, Pak? Berantem. Sama ketika uang kartal masuk ke uang digital. Pertama kali OVO, GoPay masuk ke Indonesia kan, waduh ini akadnya apa nih, wadiah atau apa nih gitu kan ya. Balik lagi fungsinya, Pak. Ya kan, ternyata hari ini mohon maaf yang kemarin-kemarin antipati, sekarang ke coffee shop ada GoPay nggak? Sama, Pak. Sekarang dari digital currency ke cryptocurrency. It's a process. Jadi enjoy aja. Ya, tapi tetap kita harus hati-hati lah ya. Betul. Nah, ini penting, Pak. Hati-hatian tersebut kan kemarin tercermin pada saat ijtimanya dari Desa MUI ya. Ijtimanya di Kalimantan kalau nggak salah, yang bilang cryptocurrency haram. Buat saya appreciate keputusan itu. Kenapa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang FOMO, Pak. Ya, fear of missing out. Ya kan, jadi mereka masuk ke sesuatu yang mereka tidak mengerti. Ini goror, memang haram. Jadi supaya tidak terjadi diharamkan dulu. Namun bagi yang mengerti silahkan. Itu sih. Itu ya, keren ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah dengan orang-orang seperti Pak Ronald ini mudah-mudahan umat Islam juga mendapatkan manfaatnya ya. Buat Pak Ronald juga insya Allah ini menjadi barokah, Pak ya. Keren ya. Mungkin buat beberapa pemirsa ini merupakan hal yang baru. Kalau di Jakarta sih mungkin sudah bontang-panting mungkin berjibaku gitulah. Tapi kalau yang di daerah-daerah mungkin ini hal yang baru. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa menjamah ke daerah-daerah lain ya, Pak Ronald ya. Mungkin dengan pelebaran agensi supaya UKM yang mungkin butuh modal tidak terlalu banyak bisa dibantu juga, Pak. Karena memang itu yang paling besar kan sebenarnya kan. Betul, Pak. Ininya apa? Pangsanya gitu kan. Nah. Memang kami juga tadi ya, Pak. Intinya sih kami pengen seluas-luasnya bisa bermanfaat. Memang kalau dari regulator kita sendiri, OJK itu sudah ada beberapa ketentuan yang memang mengharuskan kami bukan hanya fokus di Jawa, Pak. Jadi kan jadi bukan hanya sekedar edukasinya atau literasinya, tapi inklusinya juga. Bagaimana kan digital. Harusnya bisa dong menjamah ke wilayah lain. Harusnya bisa, Pak. Tapi kan tentunya kita juga punya bisnis strategi. Sambil membangun kapasitas. Oke, Masya Allah. Keren ya. Saya nggak tahu para pemirsa ngerti apa nggak tadi diomongin ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa nangkep lah. Istilahnya secara garis besarnya Pak Ronald ini sebagai seorang mualaf dengan istilahnya kecerdasannya sudah menciptakan sistem yang istilahnya insya Allah syariah dan juga bisa membantu umat gitu ya. Keren. Ya, saya pikir ngomongin mualafnya juga nggak terlalu banyak kayaknya sebenarnya. Tapi maksud saya gini, yang di bukan sebelum Pak Ronald menjadi seorang mualaf kan ada yang ditolak, ada yang diterima dan segala macam dari hal-hal yang mungkin dari agama lama juga agama baru. Itu kan proses lah ya. Terus tetapi sekarang setelah menjadi seorang mualaf
beliau ini menjadi salah satu ahli ekonomi syariah gitu ya. Dan ini insya Allah yang bermanfaat buat umat Islam gitu ya. Oke, mungkin Pak Ronald sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan buat para pemirsa, pesan buat para pemirsanya channel Daun gitu mungkin? Oh baik, ya kalau dari saya mungkin tadi ya ini tadi ya saya ingin kita sama-sama mendorong ekonomi syariah Ya, bersama-sama nih. ya. Ya kalau saya mungkin dengan cara teknologi seperti ini dan masyarakat pun hari ini bisa ikutan juga sebetulnya. Contoh mungkin dengan nge-like tadi ya, dengan subscribe ke YouTube channel YouTube yang memang berhubungan syariah, nge-like itu kan bikin algoritmanya naik, sehingga nanti momentumnya akan makin besar, sehingga bisa mensiarkan lebih banyak lagi. Nah, jadi insya Allah nih kita lagi berada dalam suatu momentum besar dengan teknologi kita merubah paradigma syariah atau Islam itu kuno dan lain sebagainya. Insya Allah. Islam nggak kuno, Islam justru yang paling depan ya harusnya ya. Istilahnya kalau ilmu pengetahuan juga orang bilang, kalau orang Islam bilang ini haram tapi pakai handphone gitu. Jangan salah, yang menciptakan binary aljabar siapa gitu ya. Betul. Yang bikin Facebook aja kagum sama penemu Islam. Baik, alhamdulillah kami turut mendoakan semoga Pak Ronald dan keluarga sehat selalu, istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Juga untuk bisnisnya mudah-mudahan semakin berkembang, semakin bermanfaat buat kebanyakan umat ya, artinya bisa menjangkau lebih luas lagi. Baik kalau gitu, terima kasih banyak Pak Ronald atas kehadirannya. Saya yakin ini pasti membawa manfaat buat para pemirsa juga. Dan juga mohon izin ya, saya langsung tutup ya. Sebelum saya tutup, seperti biasa ya, saya ingin mengundang kembali para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya. Silakan kirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIJ Jakarta, dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya yang tidak kalah serunya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ronald ya. Terima kasih banyak.